Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan ini eh, mari kita bahas untuk kelanjutan eh, dari minggu yang lalu, yaitu tentang surat Abasa. Kalau yang lalu sudah dibahas sampai di ayat 1 sampai 7. Jadi pada saat ini kita melanjutkan dari ayat 8 sampai 16. Ayatnya pendek-pendek, hanya mungkin perlu ketelitian dan perlu dibahas maksudnya daripada masing-masing ayat tersebut dan kaitannya terhadap ayat-ayat sebelumnya. Untuk itu saya izin share dulu. Di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'a yas'a. Kemudian yang keduanya adalah wa huwa yas'a. Kemudian yang ke-10-nya adalah fa'anta anhu talaha. Ini sudah coba kami uraikan di samping lihat KPA-nya Pak ini juga Pak Mitra, ya saya buat juga. Ini mungkin siapa ini? Mungkin Pak Fauzi mau duluan Pak, monggo. Saya yang nomor 2 aja, Pak. Pak, Yang nomor 2 aja, nomor 9 aja. Saya. Bu Erni, silakan. Ya. Ya. Pak Fauzi nggak mau, jadi saya aja dulu. Ya, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man ja'aka yas'a. Ini satu penggalan ya, satu penggalan ayat, bukan satu penggalan, satu ayat. Walaupun ayatnya pendek itu Abasa ayat 8 ya. Jadi di sini wa itu adalah huruf athof. Di sini dia sebagai kalau saya sih sebagai istinaf ya. Istinaf karena tadi kan ini cerita tentang siapa orang yang datang gitu. Sebelumnya kan ceritanya tentang padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya tentang yang terpisah kayaknya ya kalau ini kalimatnya. Jadi kenapa hilang? Pak Pratiwa ini. Ya. Saya share lagi bentar. Ya. Maaf. Udah ya? Udah Pak Pratiwa. Wa itu atof, jadi istiqnaf, kemudian amma itu huruf asartu ya. Itu artinya adapun, berarti ini sebagai syarat ya, karena dia satu jadi syarat, berarti nanti ada kalimat syarat dan kalimat jawab berarti setelahnya ya. Nah, man di sini ini adalah huruf mausul gitu ya, atau isim mausul gitu ya. Jadi artinya siapa yang, berarti dia bisa di sini sebagai pemulaan kalimat ismiyah ya, atau ya. Jadi man sebagai mubtada, orang yang, kemudian ada kalimat lengkap. Jadi kan mubtada khobar itu bisa berupa kalimat ya. Ya bisa berupa kalimat, maka setelahnya berarti menjadi khobar gitu ya. Ja'aka, jadi itu kalimat lengkap. Ja'aka yaitu ja'a itu adalah fi'il madi dengan dhamir huwa yang artinya telah datang gitu ya, telah datang dia itu kita lihat siapa gitu yang telah datang. Nah, berarti sebetulnya menerangkan siapa orang yang tadi itu ya, dia telah datang gitu ya, ini dhamirnya huwa, kemudian berfungsi sebagai fi'il dan fa'il gitu ya di nahwunya. Kemudian datang kepadanya, siapa yang datang kepadanya maka adalah kamu ya. Jadi yang datang kepada dia tuh ka itu adalah dhamir mutasil. Jadi ini dia berarti dia sebagai nasab ya, mansub kan, karena dia akan berfungsi sebagai maf'ul bih gitu. Jadi di sini dia telah datang kepada kamu gitu ya, dia datang kepada kamu gitu. Kemudian ini ada sebagai khobarnya tadi, yang khobar bisa berupa jumlah fi'liyah ya. Terus kemudian yas'a itu menerangkan yang dia huwa itu tadi juga. Yas'a ini adalah kalimat
mudore atau fiil mudore ya gitu ya, fiil mudore dengan domir huwa. Nah, Iya. ini oh ya ja'a tadi itu ya'ji ya, jadi wazannya Wajan dua wazan ya. dua ya, wazan dua. Wajan Ya'ji. dua ya. Iya, wazan dua ya. Kemudian yas'a ini adalah dari sa'a gitu ya. Jadi ini adalah wazan satu, domir huwa, dia mudore, ya artinya dia ya, dia sedang berjalan gitu, atau dia bersegera, atau dia berjalan. Iya. Siapa dia? Jadi ja'a tadi, ja'a ya, sama berarti ya, yang di huwa ini. Jadi menerangkan tentang man tadi, orang yang gitu. Jadi ini adalah sebagai hal yang menerangkan tentang ja'aka tadi yang datang gitu ya. Nah, di sini masih sebagai kalimat syarat. Nanti berarti kita setelahnya nanti akan melihat kalimat jawabnya mungkin di ayat-ayat berikutnya gitu. Iya. Dan artinya adalah gitu ya, kalau kita lihat, dan adapun orang yang gitu ya, siapa yang orang yang ja'a, yang dia datang kepadamu, yang dia telah datang kepadamu dengan bersegera, maksudnya gitu ya, dengan bersegera atau berjalan gitu. Iya. Udah gitu aja Pak, mungkin ada tambahan dari yang lain Pak. Betul. Nanya mungkin ada Ini sedikit. agak lurus nih, kalau kata Pak Musri agak lurus. Ya Pak, silakan Pak. Pak, saya Pak Imran. Pratiwa, Iya. moderatornya. Mau apa Imran mau bertanya? Ya, itu mungkin warnanya tambahin dikit gitu Lali ya. Yang hal itu yang paling bawah itu masuk warna yang orange kali ya. Jadi masuk fi'il, fa'il, mubtada, maf'ul bih, terus hal dari kalimat yang orange itu ya. Jadi kemudian yang Kalau saya yang kuning ini masuknya ke yang hijau Pak. Menerangkan tentang bukan siapanya ya. halnya itu. Hal dari mubtada. Iya, hal dari mubtadanya. Fa'il, maf'ul, terus halnya ke situ. Bukan, karena ini kan yang bersegera ini kan si mannya ini orangnya. Iya, yang tapi jelas-jelas warna nggak kuning gitu. Artinya kuningnya fi'il fa'il itu sendiri gitu. Terus ini halnya itu ke hijau atau ke orange. Boleh tanya Pak dikit Pak? Orange. Kalau saya tanya dikit boleh Pak? Boleh. Itu yang kalau misalnya yas'a itu kan fi'il fa'il. Kalau kita jadikan gabung fi'il fa'il maf'ul bih menjadi khobar bisa nggak? Kan dia menerangkan satu orang kan itu kan. Tentang kepada ini kan memang jadi khobar kan Pak. Yang fi'il ke bawah kan, ini kan nggak ke bawah. Halnya itu kan fi'il fa'il apa tulisan? Oh jadi khobar sekaligus ke bawah itu ya? Nggak maksud saya fi'il fa'il maf'ul yang ke bawah lagi sampai berjalan bersegera itu. Oh ini masuk khobar juga ya? Gabung. Ini maksudnya ini khobar juga gitu. Iya. Iya, kalau saya juga khobar itu. Jadinya saya khobar juga. Bukannya hal, tapi halnya ini berupa jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi ini kan menerangkan nakiroh ya. Iya. Menerangkan al-marifat si orang kan, yang orangnya yang udah tertentu. Jadi ini fi'il yang fi'il yang mufidah, kemudian menerangkan satu isim yang ma'rifat. Iya. Dia sebagai hal gitu Bang. Itu. Kan kalau dia menerangkan pada nakiroh kan dia jadi sifat. Kalau ini saya jadi sebagai hal, nggak tahu deh. Mungkin gini kali Pak Pratiwa. Jadi yang kuning ini kan memang agak rancu ya. Jadi kalau dia tuh hal dari mana? Hal dari kalimat mubtadaiyah atau hal dari kalimat fi'liyah yang di atas itu yang ja'a. Ya, makanya ini saya kasih hijau. Hijau itu artinya dia termasuk dari yang mubtadaiyah. Jadi dia halnya itu menerangkan hal terhadap kalimat mubtadaiyah ya. Betul, memang hal itu sebaiknya memang masih warna biru atau hijau ini ya. Jadi warna hijau. halnya aja itu masih warna biru harusnya. Karena dia kan menerangkan tentang kalimat mubtada itu ya. Iya, mungkin gini ya, kalau
Pak gitu. Pratiwa, Pak Pratiwa. Jadi kalau mau ya itu betul udah. Kalau mau halnya itu menerangkan mubtada khobar, maka harus sama warna dengan mubtada khobar. Maka dikasihlah dia Ya. hijau ya. Tapi kalau mau halnya itu adalah bagian dari filia, maka dia warna merah. Merah. Tetapi khobarnya nyambung sampai bawah. Itu pertanyaannya teman-teman. Iya. Iya. Apakah khobarnya nyambung sampai 17 atau khobarnya berhenti di 16? Itu pertanyaannya. Iya. Iya. Ya, kalau Kayaknya saya dua-duanya bisa, khobarnya bisa, itu ya. berhenti di 16. Berhenti di 16. Yang 17 ini hal yang menerangkan yang mubtada khobar ini. Oke. Iya. Tapi Jadi kalau mungkin gitu, dua-duanya bisa ya Ustaz ya. Apa? Dua-duanya kayaknya bisa Ustaz ya. Jadi khobarnya berhenti di 16 dan khobarnya berhenti di 17 kayaknya dua-duanya bisa ya. Dari struktur kalimatnya itu. Kalau khobarnya berhenti di 17, berarti kan warnanya ini, berarti si hal ini kan hanya menerangkan yang fi'liyah berarti Pak. Iya, iya. Padahal saya hal ini masuknya menerangkan yang jumlah ismiyah keseluruhan mubtada khobar. Kalau hal ini hanya dikasih warna yang sama dengan khobar, berarti si halnya ini menerangkan yang ada di khobar. Iya. Menerangkan fi'il ini. Iya, saya juga begitu menerangkan yang khobar itu, menerangkan Oh. dia datang ya dengan bersegera gitu. Dia datang, kemudian dia bersegera. Dia datang kepadamu dengan bersegera langsung dengan satu kata. Ya, bisa maka silah. Kalau cara berpikirnya Pak Ariel, silahnya berarti nyambung sampai di silahnya juga nyambung ke bawah. Iya, gitu. Sampai ke situ silahnya. Bisa nggak itu? Terserah, silakan jadi cuma nanti dalam makna aja bahwa yang bersegera itu proses datang kepadamunya, atau yang bersegera itu orang yang datang kepadamunya gitu. Iya, didatangnya dengan bersegera kan maksudnya. Iya, jadi artinya dan adapun orang yang bersegera datang kepadamu jadinya gitu kan? Iya, iya. Artinya gitu, artinya yas'a ini kan orang yang bersegera datang kepadamu. Jadi yas'anya di atas harusnya gitu kan? Sama aja. Halo? Berarti boleh ditinjau dari dua sisi gitu. Dua-duanya kayaknya masuk ya. Masuk dua-duanya sih. Padahal nanti halnya ini bersambung dengan yang di bawahnya, itu hal kedua. Ini hal pertama. Ayat berikutnya tuh hal juga, hal kepada, nah gitu. Sebagai hal kedua. Karena pakai ada waw atop di situ. Tidak bisa disebut hal kedua. Pratiwa ya, kalau dari fiilnya, kan yang satu fiil madi, yang satu fiil mudore, itu ada pengaruhnya nggak terhadap apakah itu menjadi silah? Misalkan kalau itu silah sampai yas'a gitu ya, ada hubungannya nggak jenis fiilnya itu gitu, madi atau mudorenya ini? Pertanyaannya gimana Bu? Ya ini kan salah satunya itu kan ada madi ya, yang ja itu kan madi, sementara yas'a itu mudore gitu ya. Nah beda fiil ini ada pengaruh nggak terhadap apakah itu menjadi silah atau misalkan enggak. Jadi begini, yang menjadi hal itu karena dia sudah sempurna. Sempurnanya boleh fi'liyah, boleh ismiyah juga. Nah, apalagi fi'liyahnya boleh apa saja, boleh dia itu madi ataupun mudorek. Jangankan madi mudorek, fi'il, ismiyah pun boleh dari hal itu, hak sebagai hal. Yang penting mufidah, dia mufidah gitu. Bebas, jadi itu tidak menjadi syarat sebab akibat gitu ya. Jadi itu bebas, boleh. Yang menjadi concern kita halnya itu nanti kalau bersambung dengan hal yang kedua di bawahnya itu, yang 9 itu
dia takut kan? Nah, dia takut. Di atasnya dia bersegera. Dia bersegera dan dia takut. Dan dia bersegera dan dia takut itu dua-duanya hal pertama, hal kedua. Ya, artinya hal yang dihubungkan dengan waw atau. Ya. Jadi halnya sendiri sebetulnya panjang sampai ke bawah. Ya. Jadi dia bersegera dan dia takut. Satu kalimat fi'liyah, yas'a, di bawahnya juga kalimat juga. Yaitu kalimatnya adalah kalimat ismiyah. Ya. Ismiyah, di dalamnya ada kalimat fi'liyah lagi, kan gitu ya. Nah, tapi ketika dia berhubungan, kata itu, dia takut, dia bersegera dan dia takut, pantasnya nyantol ke siapa? Itu pertanyaannya. Nyantolnya ke orangnya atau kepada proses kedatangannya? Itu pertanyaannya. Kira-kira. Ke orang. Ke orang. Kalau ke orang, maka jawabannya yang Pak Pratiwa. Jadi halnya itu hal ke mubtada khobar, begitu. Jadi mubtada khobarnya udah selesai di situ, kemudian ada halnya. Makanya kalau bisa halnya jangan kuning di situ, kasih hijau kembali sama dengan mubtada khobar. Gitu, kalau menurut saya sebaiknya yang mubtada khobar beda dengan syarat warnanya. Misalnya syaratnya yang dikasih kuning gitu loh, biar nanti beda. Syarat ya. Nanti biar ketemu dengan khobarnya. Nah, sedangkan si halnya tadi hijau, Pak. Sama dengan khobar. Sama dengan mubtada khobar. Karena itu setara dengan gitu. Setara dengan si mubtada khobar hal. Gitu kira-kira kan gitu kan maksudnya Pak Pratiwa ya? Iya. Mubtada khobar hal, di mana khobarnya halnya ada fiil fa'il. Terus disambung, ini sambung nih sebetulnya harus dengan 9 Teh Yanti. Oh iya. Nah, ini harus dikasih warna yang connecting dengan si 8. Coba diteruskan. Sebaiknya yang 17 itu warnanya beda kali ya Pak Pratiwa biar nggak rancu dengan syarat. Ya. Warnanya, yaitu ya, yang itu fiil fa'ilnya kasih hijau aja nggak apa-apa. Atau kalaupun warnanya jangan kuning Pak, maksudnya jangan hijau juga. Jangan kuning Pak. Jangan kuning Pak. Boleh yang lain, biru lah apa gitu. Karena itu satu kalimat sempurna sendiri, dia punya hak untuk punya warna gitu. Oh iya, makanya harus sendiri kan? Ya, tapi warnanya jangan kuning. Nah, itu betul lah. Dengan hal. Masih kelihatan sama dengan hal. Kalau keduanya menjadi khobar gimana Ustaz? Yang ayat 9 itu pun menjadi khobar juga, ataf kepada khobar di atas. Iya betul. Kan gini Pak, tadi kan pertanyaan dari Pak Ariel. Apakah kalau dibaca dari yas'a, itu bisa dua-duanya Pak Ariel? Iya. Maka yang bersegera itu bisa proses, naik ke atas dikit Pak. Yang bersegera itu bisa proses datang kepadamu dengan bersegera. Jadi proses kedatangannya nih yang diterangkan. Ada orang selesai nih mubtada. Terus ada khobar, khobarnya itu datang kepadamu dengan bersegera. Itu khobar menurut Pak Ariel, sehingga khobarnya bablas ke bawah, gitu kan? Tapi kalau buka halaman berikutnya, yaitu ayat ke-9, ternyata ini ada wawu, ada dan, yang memang juga dia adalah nyambung. Nah, dia bahasanya dia takut. Gitu kan, mubtada khobar, di mana khobarnya sebenarnya fi'il fa'il. Nah, ketika perkataan dia bersegera dan dia takut, naik lagi ke atas, dia takut itu kepada proses datang, kepada orang, kan gitu pertanyaannya tadi Pak Ariel. Kata Pak Pratiwa, pantasnya kalau bersegera dan takut, itu pantasnya tuh ke orang, ke mubtada khobar. Yang sedang datang itu datangnya bersegera dan takut. Jadi satu kesatuan mubtada khobar. Jadi halnya adalah mubtada khobar hal. Nah, gitu. Jadi gambarnya seperti ini betul, di mana halnya fi'il fa'il. Di bawah ketemu lagi hal yang sama. Hal juga ini karena nyambung pakai dan, mubtada dan khobar. Warnanya apa ya ini mubtada khobar? Biru.
Malah bila perlu bertingkat Pak, mubtada, khobar. Ya bolehlah khobar bawah udah langsung fiil fa'il gitu. Tapi yang paling kanannya tetap kuning Pak. Itu masih syarat. Oh iya, syarat. Ya. Sekarang clear ya? Boleh nanya Pak Tiwa? Ya. Ya, Malik ini baru Ya, gabung ya Pak Malik. dari KBI 2 atau Bu Yanti juga ya. Itu yang 8 tadi ya, yang ayat 8 itu kan apa yang paling pas itu sebagai apa namanya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ya kira-kira itu. Karena kalau jumlah fi'liyah kan yang apa ya sudah sempurna manja'aka ya kalau yang sudah sempurna. Tapi kalau fi'liyah mungkin hanya ja'aka aja kan ya kira-kira gitu ini. Mohon maaf ini kurang paham. Ya, ya karena ini kan diawalinya dengan man ya. Berarti di sini dengan mausul ya, mausul silah dimulainya ya berarti dia sebagai ini Pak, sebagai ismiyah Pak. Ismiyah ya, lebih Ya, ke arah ismiyah gitu ya Pak ya. Iya. Itu Pak. Baik. Ini karena Pak Malik yang tanya. Jadi Pak Malik ya, ja'aka itu fi'liyah, fi'il fa'il maf'ul bih, warnanya merah. Tapi dia bisa berfungsi sebagai khobar secara kesatuan, sebagai kalimat sempurna. Gitu. Jadi mubtada khobar. Nah, ketika mubtada khobarnya, ketika manja'akanya jadinya ismiyah. Ketika ja'aka doang itu fi'liyah. Jadi khobar. Tapi ketika manja'aka itu jadi ismiyah. Gitu. Karena sudah ada mubtada khobar. Begitu. Malah dilengkapi dengan keterangan. Sudah selesai. Adapun orang yang datang kepadamu sebenarnya sudah selesai. Kemudian diterangkan orangnya itu berjalan dengan segera dan takut. Nah, ada hal yang sebetulnya nih hal yang bersambung gitu ya. Iya. Iya. Gitu Pak Malik. Baik, Mbak. Ada lagi Pak Malik? Pak Ariel ada lagi? Nah, cukup. Bisa akhirnya bawah jadi hal ya. Ini sudah jadi khobar semua itu sampai 9. Saya mau bertanya, ini kita jadi berarti udah bahas sampai ayat 9 ya. Mau tanya ini kalau huwa itu dia tuh kan wa-nya itu atofnya maktuf bukan ya? Kalau maktuf berarti huwanya tuh maktuf keman bukan sih? Atau kemana? Atau dia kan nggak mungkin kalimat baru ya. Berarti dia kan kalimat huwa ini menerangkan yang di atas tadi. Huwa berarti huwa yaksa ini kan kalimat yang lengkap mubtada khobar. Apakah huwa itu dia maktuf ke man itu? Kembali kepada man. Huwanya itu man, cuman tapi bagian kecil dari kalimat yang di atas itu cuma hal gitu ya. Dia nggak setara ya. Itu Ya, aja. kalau jawabannya itu langsung Bu di yang ayat 9 itu sebelah kirinya itu mana coba Pak 9. Ini kan. Nah, ini kan belum ada tertulis maktubnya nih siwaknya itu. Di mana tulis maktubnya kan gitu. Ya. Maktubnya itu di G Pak. G di kanan G kolom G. Nah, ini kan ini seneng. Nah, di bawah tapi satu tingkat di bawah. Di huwanya. G26 G27 ya, ini. itu F kanannya lagi. Ini. G26 G27 di merge, disitulah ditulis maktub secara kalimat kepada siapa? Kepada kepada yahsa. Oh, kepadanya ya. Iya, kalimat kepada kalimat jadinya. Maksudnya. Tapi itu nggak setara boleh ya musyrifnya. Jadi kalimat setara Bu, sesama kalimat. Ke kalimat fi'liyah. Iya, nggak apa-apa. Tapi sesama kalimat ya. Oh, jadi nggak harus fi'liyah ke fi'liyah,
Enggak, kalau itu nanti, kalau yang dimaksud Ibu Yanti, itu nanti hanya kata si fiilnya yang dimaktubkan, ditulisnya bukan di situ, tulisnya di tengah biasa. Maktub, misalkan di sana, di situ ditulisnya yang 9 itu apa? Yaksanya yang maktub ke atas itu apa namanya? Oh ya, yas'a. Yaksa maktubnya ke misalnya ke yas'a. Nah, itu baru harus sama, Bu. Yaksa yang ini apa nomor berapa ya? Coba ke kiri sedikit, Pak, biar kelihatan nomornya. Nomor 3. Geser ke kiri, geser ke kiri. Nomor 3 nggak continuous ya dari atas. Nomor 3 yaksa kalau maktub kepada Bu naik ke atas di 9. Nah ke yas'a ke nomor 6 barulah ini harus sama-sama mudorik, sama-sama itu kan. Nah, ini yang dimaktubkan bukan si fiilnya, ini kalimat. Kalimatnya di atas itu dia bersegera, kalimat di bawah dia takut. Nah, cuma si kalimat itu yang di atas adalah fi'liyah, yang di bawah adalah ismiyah gitu. Yaitu ada huwa, dia takut. Nah, gitu. Jadi ini maksudnya ke yas'a, ke kalimat yas'a. Kebetulan kalimatnya adalah fi'liyah. Itu boleh sama-sama hal. Nggak bisa gini ya, saya tadi pola pikirnya saya gini Pak Musri. Jadi huwa yaksa itu dia maktuf ke manja'aka yas'a gitu, enggak ya? Nah, kalau ke manja'aka yas'a, sehingga dia setara gitu. Jadi nah, kalau itu setaranya seperti itu nanti di dalam kalimat di dalam kalimatnya Ibu harus selesai dulu. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera, selesai. Orang-orang tersebut dalam keadaan takut, tapi semuanya sesudah dia bersegera. Kalau tidak ada, kalau ada wak di sini, seolah-olah ini sama-sama keterangan, dua-duanya sama-sama hal. Tapi hal kepada siapa? Kepada mubtada yang khobar yang atas, yaitu orang-orang yang datang, orang-orang yang datang itu, gitu. Kan tidak harus kan ini karena ada dan, yang dan itu setara nih. Setara dengan siapa di bawah? Setara sebuah kalimat dengan kalimat di atas yang juga sama-sama hal. Dia bersegera. Ini setara dari kalimat setara, dari arti juga setara, bersegera dan takut gitu ya. Gitu. Kalau Ibu mau ini menjadi hal kepada bukan sebagai hal dua, tetapi di situ adalah halnya sesudah selesai, sesudah mubtada khobar hal yang atas selesai, baru kemudian ada hal kepada itu semua, jadi double gitu. Itu nanti dalam maknanya jadi bersegera dengan dia takut dianggap tidak sama Ibu gitu kan? Nah, kalau sekarang dengan adanya begini, kalau bentuknya seperti Pak Pratiwa, berarti bersegera dan dia takut itu sama menerangkan si orang yang sedang datang. Si halnya, si keterangannya. Tapi si wanya ini dicocoknya sebagai atop apa sebagai sinafiyah? Soalnya di sini ada kalimat baru ya. Iya, walaupun dia sebagai hal, tapi dia bentuknya kan kalimat baru ya. Ya, itu dia maksudnya. Ketika kalau Pak Iwa maupun Pak Ibu Yanti mau menganggap ini kalimat baru yang istinafiyah, maka halnya ini tidak maktub ke tidak maktub ke yas'a, tetapi ke semua kalimat nomor 8. Nah, itu berarti makanya dia tersendiri nanti halnya. Hal kepada kalimat di atas gitu. Tapi masih dalam lingkungan syarat yang sama. Ini masih syarat. Masih syarat, belum jawab. Gitu. Oke, silakan di dalam maknanya coba dinikmati. Dia takut pada Allah dan dia takut kepadamu dengan bersegera dan dia takut kepada Allah
maka kamu yang datang kepadamu dengan segera. Nah, jadi kalau pakai metode yang kedua, nanti di atas jadinya titik, Pak. Kan kalimat baru, istinaf. Nah, di situ nanti, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, titik. Dan dia takut. Kemudian dan dia, nah gitu jadinya. Tapi kalau ini menjadi hal sama dengan sesama biru, nah, yaitu tadi wawunya itu maksudnya, maka di situ statusnya koma. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera koma dan dia takut, nah baru jawab. Itu bedanya di situ. Nah, sehingga saya kok berkecenderungan di situ koma. iya betul Pak. Kayaknya Dan dia takut kalau itu koma, maka itu harus jadi maktub. Nah, maktubnya berupa kalimat. Boleh juga kalimat bahwa dannya itu adalah menjadi maktub berupa kalimat, gitu. Bukan berupa fiil atau huruf atau kata, gitu. Iya. jawabnya ada di ayat 10 ini saja. Coba dicek di ini, coba dicek di artinya siapa? Kemendag, koma atau tak atau titik di sini. Iya, artinya Hanya menentukan dan bersegera. Kayaknya sih koma karena dia Koma. dikasih lam alif, jadi nggak boleh berhenti sebetulnya. Ya, kalau dia di belakangnya ada lam alif itu koma berarti itu satu kesatuan, ya. Jadi sebaiknya itu adalah kita anggap halnya itu sesama hal dengan yas'a. Jadi huwa yaksa itu sama levelnya dengan yas'a. Jadi maksudnya berupa kalimat, begitu. Ya, jadi gambar ini udah betul berarti. Pak Mutrif, kalau kita menganggap itu atof ya, karena ini masih dalam kalimat syarat, bisa nggak seperti itu ya? Ya, artinya setelah kita mengenali maknanya gitu ya, baru kemudian oh iya ini masih satu kesatuan, betul Bu. Satu kalimat syarat yang tidak bisa dipisahkan gitu. Bisa Bu. Oke. Jadi sebelum ketemu jawabnya bisa kita anggap begitu ya Pak ya? Iya, harus satu makna. Karena syarat pasti satu makna. Kalimat sempurnanya mubtada, khobar dan hal gitu. Kalimat sempurna. Kan syarat harus kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya apa? Mubtada, khobar dan hal. Semuanya warna hijau. Tapi kemudian warna hijaunya punya anak. Ada yang warna apa tadi? Merah sebagai khobarnya. Ada yang, nah gitulah kira-kira. Ada yang warna biru sebagai hal keduanya, mubtada, khobar. Bahkan yang biru mubtada, khobar di nomor 9, khobarnya sendiri berupa fi'liyah lagi gitu kan. Bertumpuk memang, tapi ya menikmati kita udah tahu lah kalau fi'il fa'il khobar itu artinya gitu. Good. Jadi 8 dan 9 syarat ya? Iya. Enggak, silakan diteruskan. Pak Iwa, sebentar Pak Iwa. Ya. Jadi yas'a ini kalau di dalam arti Departemen Agama itu takutnya kepada Allah, bukan kepada orang ya. Jadi dia datang bersegera untuk mendapatkan pengajaran katanya begitu ya. Padahal dia tuh takut kepada Allah gitu. Orang yang begitu tuh kamu abaikan, begitu maksudnya. Iya. Jadi bukan takut kepada orang gitu. Iya betul. Ya betul. Ya Mama. Orang yang kan tadi man di atas. Man itu kan orang. Iya, orang yang takut kepada siapa? Tidak dituliskan Ya, kepada itu orang yang Allah. takutnya itu. Kepada Allah ya. Yang bersegera kalau- juga kemana? Bersegera ibadah itu ada belakang-belakangnya ada. Di bawahnya ada sebenarnya. Oh iya. Siapa yang sakit? Bulan. Pak Imron mau tanya Pak Imron, monggo. Nih, takut kepada Allah. Atau mau bacakan yang nomor 10-nya, monggo. Ya, Pak Imron. Tuh enak tuh lurus tuh. Lurus ini. Lurus banget. Saya sambil menyiapkan ini ujian untuk Universitas Pertamina nih, Senin. Ya, Pak Uji nggak diajak Pak? Diajak di Pertamina. Saya Jauh, Bu. hasilnya aja, mendengar hasilnya aja nanti.
Oke. Terus eh, Pak Fauzi tadi Siapa mau nih? katanya. Ya boleh. Nomor 10 ya? ya, Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa anta anhu talaha. Fa artinya sedang. Fa-nya adalah fa atof. Anta. Anta itu artinya engkau Muhammad. Dia merupakan domir munfasil. Maktuf kepada huwa. Dan karena dia maktuf kepada huwa, dia juga sebagai mubtada. Kemudian an itu adalah huruf jar, artinya terhadap. Itu artinya merupakan domir muttasil mabni domah yang majrur. Karena adanya huruf jar. Jar majrur, dia merupakan hal. Kemudian talaha artinya mengabaikan. Dia adalah fi'il mudhorik dengan domir mustatir huwa, wajan 14, dan dia berkedudukan sebagai khobar dari mubtada anta. Sedangkan fa anta anhu talaha itu tetap kedudukannya sebagai hal gitu. Begitu Pak. Antanya Antanya itu mubtada. Domir munfasil. Iya, Domir munfasil dan maktuf ke huwa. Muttasil. Maktuf ke huwa karena adanya fa atof gitu. Enggak, Pak Fauzi. Kalau saya itu jawab. Kalau nggak ada maksudnya Pak Fauzi, karena ini Pak jawab. Iya, Pak jawab. ini udah jawab, Bang. Oh, udah jawab ya. Enggak Oh maksud. gitu. Oh jadi kalau jawab nggak boleh maktuf lagi gitu Pak ya? Enggak, karena udah harus kalimat baru, harus kalimat sempurna yang baru. Oh baru ya. Oke. Antanya Nah, udah ya. betul. Antanya mubtada udah betul. Iya, Ya. kalau jawab buka baru dia. Buka Baru baru. ya. Itu hu-nya itu muttasil, domir muttasil Pak Iwa. Ya. Punya Nah, itu muttasil. bukan munfasil, tapi Mutasil ya. Tasil. Iya, Tasil. tasil. Makanya jadi jar majrur kan? Iya. muttasil. Ya. Kemudian Talaha itu talahnya mudore apa madi nih talaha? Talaha. Tadi. Al-tahal film Talaha ya. Dore talaha mudarik ya. Mudore. Mengabaikan. mudore Amali. 14 wajan. Amali, talaha itu apa? Mudori atau madi? Madi kayaknya itu, Pak. Nah, ada tak kok. Madi ya. Ada tak. Talah. Kalimat kalimat utuh mujarot itu talaha. Mazid, ada, bukan. fi'il mazid. Madi atau mudori? Talah. Dicek aja di Grintek. Madi. Madi. Bukan mudhari madi, tapi dia Iya, mazid. Oh, talah Dia madi ya. wazan- Tafa. Wazannya udah benar 14 ya. Tafa ya. Tafa. Tafa'ala. Tafa'ala. Jadi dia Yang 14 dia. Kalau wajan 14 mestinya madi. Iya. Kan ada tak, ada ada tasbih. Oh iya betul. Talah. Yang 14 Domirnya Pak. huwa berarti Tafa. Pak Iwa. Domirnya huwa. Ada tambahan ta ya Pak ya? Ya Domirnya betul. wa, sama huwa. Domirnya huwa. Jadi dia fi'il Yang madi. 14. Iya. Huwa apa anta? Kan dia Kan itu terjemahannya kamu. kan gitu. Oh, terjemahannya kamu. Talaha itu kan tafa'ala itu kan huwa. Tafa'ala ini salah. Tafa'ala huwa. Ini kan talaha. Jadi kalau- Fa'ilnya tuh huwa gitu. Tafa. Talaha juga huwa juga. iya huwa. Ya makanya dia fi'il madi. Kalau madinya harusnya Talahatta. Talahatta. Domirnya anta talahatta. Iya talahatta. Talahat. Talahat. Ariel itu bertanya, tadi Pak Ariel bertanya, kan terjemahannya kamu katanya. Oh, kan Kamu. kamunya itu anta. Oh, nah itu Pak Ariel, kamunya itu nomor 2 itu, anta. Kamu, Kamu
Kamu, engkau. mengabaikan daripadanya. Jadi daripadanya itu jadi hal keterangan ya. Kamu mengabaikannya. Tapi arti di bawahnya jangan kamu Pak, mengabaikannya aja. Mengabaikan. Ya, Nggak bisa. pula. Abaikan ya. Abaikan. Nggak pakai Dan nyah kamu juga. terhadapnya Nggak pakai nya, ya betul. Karena nyah itu daripadanya itu ya nyah. nyanya tuh. Lanjut. Enggak, sebelum diteruskan, kita kritik dulu bahwa kalau Bapak buka namanya HP, aplikasi Greentech, pasti tadi tulisannya seperti yang Pak Pratiwa tulis. Iya, Kan? bentar. Kamu mengabaikannya itu ada di Talaha. Iya. Coba. Mengabaikannya. Coba. Nah, Iya. sekarang saya akan tunjukkan pada saudara, kalau itu terjadi, coba dibuka. Kebetulan saudara buka nggak? Bisa buka nggak? Iya, udah. Oke, buka. Saya cuma mau ngasih tahu pada saudara bagaimana cara memeriksa kebenaran kita apa namanya Greentech ini juga tidak terlalu benar loh Pak. Kalau karena kita udah belajar ya, jadi kita boleh memeriksa mereka. Ini ayat keberapa? Ayat ke 16. Ayat keempat dari ayat Abasa. keempat. Abasa 11. 80. 10 Pak, 10. 10. Ya. Pijit talahanya, pijit. Ketemu apa coba? Talaha. Oke. Saya ketemu Dan fi'il kamu madi mengabaikan. akar kata mengabaikan. Kamu kamu mengabaikannya, Oh, ya kan? Klik di bawah, klik untuk uraian, klik. ya. Iya. Jadi kalau diklik uraian, Kalimat talaha lampau. itu kan Ya, talaha. domirnya huwa. Fi'il Coba madi. lihat tulisannya apa? Kalimat lampau kan tadi talaha. Oh, Iya. Persis sama kan? Iya, Ya. sama. Persis sama. Kalau itu persis sama, berarti ini kan madi. Kalau ini madi, ini berarti berdomir huwa. Ketika yang ditulis ini huwa. Iya. Nah, sedangkan di dalam terjemahan di atas, kamu mengabaikannya. Itu artinya berarti dia anggap dia mudhari. Iya. Karena ada tak itu dianggap dia sebagai anta, kan gitu. Iya. Nah, jadi harus hati-hati bahwa ketika memeriksa tidak selamanya yang ada di elektronik yang ini maupun yang satunya itu benar. Kita coba nikmati, kita ini. Talaha itu fi'il mudhari. Hanya saja orang Arab sudah biasa jika berkumpul tak dua, tak mudhara'ah dengan tak tafa'ala, terkadang dibuang salah satu taknya. Ini pun asalnya tatalahayu, tafa'ala ya tafa'alu, talahaya ya talahayu. Dari ya talahayu karena ya berharokat setelah sebelumnya ada harokat patah. Kita ingat aturan umum nomor 2, ya-nya ditukarkan dengan alif. Dari tatalahayu menjadi tatalaha. Kemudian sudah tadi disebutkan bahwa orang Arab biasa membuang ketika bertemu tak dua, tak mudhara'ah dengan tak tafa'ala, dibuang salah satunya dari mudhari menjadi talaha. Ini konteks kalimatnya adalah Allah menegur kepada Nabi Muhammad. Jadi talaha, engkau mengabaikannya. Laha terkadang kita dalam bahasa kita pun sebenarnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Laha itu leha-leha. Terkadang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu sudah leha-leha, artinya acuh, mengabaikan. Acuh dari apa? Anhu, darinya. Jadi anhu itu anhu itu jar majrur ta'aluknya kepada talaha. Memang boleh jar majrur ta'aluk kepada yang sesudahnya, memang boleh. Jadi takdimal ma'mul boleh. Jadi ma'mul didahulukan, amil dipanderikan, diakhirkan, itu boleh. Jadi anta talaha, engkau mengabaikan dari siapa? Daripadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum tersebut. Jadi itu talaha adalah fi'il mudhari, asalnya tatalahayu. Mengabaikannya, nah ini untuk terjemah perkata sebaiknya begini: anhu, daripadanya, an dari
hu-nya talaha engkau mengabaikan. Kalau terjemah per kata. Kalau Iya. terjemah per kalimat boleh saja dalam kalimat yang di paling kanan. Nah, kalau yang di paling kanan untuk terjemah paling kanan boleh saja engkau Iya, iya. mengabaikannya nya tersebut dari anhu tersebut. Jadi si makmul dalam terjemah kalimat dipanderikan diakhirkan boleh saja biar dalam kalimat bahasa Indonesia matching dalam kalimat bahasa Indonesia. Tetapi dalam terjemah per kata itu seharusnya anhu daripadanya talaha engkau mengabaikan itu seharusnya. Jadi hati-hati, Ibu Sumiati, tolong dibaca di yang punya Ibu. Saya punya cuman Quran Irob gini aja, Pak. Ya, terjemahannya gimana di situ di bagian talaha? Acuh. Terjemahannya apa, Bu? Acuh doang, acuh. Acuh, terjemahannya acuh. Acuh, Pak. Ya, Nah, jadi tidak ada acuhnya. Ya, acuh aja. Nah, jadi tadi kita diskusinya itu nyahnya itu tidak boleh ditulis di arti situ, nggak boleh. Iya. Nggak boleh mengabaikan gitu. Nyahnya itu sebetulnya dari anha. Anha, iya. Seperti barusan Pak Hatta bilang, anha, jadi mengabaikan itu dari halnya itu. Nah, jadi ketika kita pakai yang elektronik, itu langsung kamu mengabaikannya. Nah, itu sering mengecok maksud saya gitu. Hati-hati. Jadi kamunya itu dari si anta di situ, nyahnya itu dari anha di situ. Ya, jadi kalau terjemahannya anta lalu kamu mengabaikan talahanya, nah itu iya, sudah. Tapi kemudian tadi dikatakan oleh Pak Hatta, talaha cocok dengan bukunya punya Ibu Sumiati yang menyatakan itu adalah Mudhari, walaupun wajan 14 itu jawabannya ya. Walaupun itu wajan 14, kemana taknya hilang gitu aja. Iya, itu Tapi biasanya diganti tasjid ya Pak Hatta. Saya pernah lihat tidak boleh, yang Pak. lain diganti tasjid ya. Taknya. Tidak boleh. Kalau di awal tidak boleh ditasjid, Pak, dihilangkan. Oke. Good, diganti Pak Mudhari. Mudhari jadinya. Nah, makanya tadi saya tanya ke Pak Malik, mana Pak Maliknya pergi. Tapi tetap wajan 14 ya. Ada, Pak. Ada, jangan pergi dulu. Pak Malik ini menarik, Pak Malik. Kita ini diskusi maju mundur, terakhirnya baru kita gitu. Enggak apa-apa. Jadi memang tidak ada. Jadi jangan berharap ada kajian, jangan diskusi aja yang penting mah kenapa hilang, kenapa gitu, biarin aja. Semua boleh mengeluarkan ilmunya, ada bukunya, ada sumbernya gitu. Baik ya, jadi hati-hati terhadap, saya cuma mau info pada saudara di nomor 10 ini, hati-hati terhadap penggunaan elektronik, itu pun sering tidak cocok. Ya, sering tidak cocok, hati-hati. Oke, teruskan. Jadi sebenarnya kita benar ya Pak ya? Sebenarnya kan betul itu. Betul. Kalau diuraikan diulang perkataan benar. Saya tanya untuk kebenaran di sini bukan tujuan, tapi proses yang benar itu yang penting. Benar tadi udah benar itu, mudah. Saya itu udah mudah. Oke, pakai domir anta, bagian 14. Oke, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kala, artinya sekali-kali tidak, ya sekali-kali janganlah. Merupakan huruf. Nah, saya nggak ketemu nih hurufnya di kita huruf nomor berapa, Pak? Kelompok berapa? Nggak ada ya? Kala. Saya nggak ketemu terus ini. Hah? Oh, terus aja dulu. Iya. Tina. Ini sesungguhnya harus taukid ya. Kala ada. Yang nomor 12, Pak. Inna nasabah rafa'u. Nah, inna kan, kemudian ha. Ha itu adalah domir munfasil. Mutasil. Domir mutasil. Kok saya nulisin munfasil ya? Domir mutasil ya. Domir mutasil nasab isim ina. Betul, isim ina menjadi mubtada. Nah, tazkiratun adalah artinya peringatan. Ini adalah nakirah. Rofa adalah jadi khobar ina. Ina nasabah rafa'u. Jadi rafa'unya adalah marfu ya. Jadi khobar.
Ya udah sama, saya juga begini Ustaz, nulisnya. Mubtada khobar. Itu aja cuma yang atas memang ada taukid yang inanya itu. Artinya sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan. Nah demikian itu dalam kurung, nggak betul ya dalam kurung. Sekali-kali jangan, sesungguhnya ajaran Tuhan itu adalah peringatan. Nah, ajaran Tuhan juga dalam kurung. Sama persis Ustaz. Saya segitunya. Satu peringatan. Kita buka lagi teori KBI mengenai istisna. Di dalam KBI huruf-huruf istisna tidak ada kala. Ada itu illa, khola, hasya, ada, dan goiro. Dan itu sudah sesuai dengan ilmu nahu yang baku. Yang berlaku secara universal itu sudah sesuai yang ada pada KBI. Kala itu sebenarnya huruf rod'i, huruf penyegah. Jadi tidak usah sesudah kala ada mustasna minhu. Karena yang ditulis di KBI yang mengenai huruf-huruf istisna ada sedemikian, ada ila, khola, hasya, ada, goiro, itu sudah sesuai dengan ilmu nahu yang berlaku secara universal. Sedangkala ini harf rod'i, huruf untuk mencegah. Jadi tidak usah ada mustasna minhu. Buku 33. 33. Dan 33. 33. Jadi ada apa? Ila, terus goiro, siwa. Ya. Terus siwa, terus C-nya itu hasya, terus ada, khola. Terus khola. Apakah ada kala tidak? Kala nggak ada. Kala itu tidak, itu bukan sebagai bukan huruf istisna, itu harfu rod'i. Nah, yang ditulis di KB itu sudah sesuai dengan kaidah nahu sorob yang baku, Pak. Itu sudah sesuai. Yang berlaku secara universal. Oke. Good. 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syaa dzakarahu. Fa artinya maka, dia dalam sorof adalah fa'atof. Fa'atof yang istinafiyah. Jadi bukan atof. Cuma huruf atof yang istinafiyah. Kemudian man artinya barang siapa. Merupakan isim al-asyartu wal jawabu yazuma. Kemudian ya. Asyartu ya. Ya, asyartu dia sebagai syarat. Kemudian tapi dia tidak ada di dalam kolom nahwu. Sya'a artinya menghendaki, dia sebagai fi'il madi dengan domir mustatir huwa sebagai fa'il ya. Wajan 1 sya'a yasha'u. Dia adalah fi'il syaratnya. Kemudian zakaro artinya akan memperhatikan. Dia domir fi'il madi juga, domir mustatir huwa juga, fa'il sebagai fa'il, dan dia sebagai fi'il jawabnya. Dia wazan 3. Dan di dalam kohom nahwu ditulis fi'il fa'il. Kemudian yang sya'anya syarat, yang jawabnya adalah zakarohu. Punya adalah domir muttasil mabni dengan irob domah, tetapi dia berirob mansub, berkedudukan sebagai mansub gitu, sebagai maf'ul bih. Makanya dia mansub, tapi dia irobnya adalah domah. Boleh Pak, saya kasih kisi-kisi dulu Pak, sebentar. Kita lihat makna yang terkandung dalam ayat ini. Makna yang terkandung dalam ayat ini begini. Barang siapa yang menghendaki apa? Menghendaki mendapatkan petunjuk dari Allah. Tadkiroh tersebut yang menghadapi terhadap tadkiroh itu zakarohu, niscaya dia bakal memperhatikannya kepada tadkiroh tersebut, ajaran-ajaran tersebut. Jadi barang siapa yang menghendaki ajaran Allah, menghendakinya kepada apa? Menghendakinya hanya saja maf'ul bihnya tidak disebutkan dalam kalimat. Menghendaki tadkiroh tersebut. Nah, zakarohu, niscaya dia memperhatikan ajaran-ajaran tersebut. Itu makna yang terkandung dari ayat tersebut. Maka silakan dilanjutkan. Ya, makanya kalau saya nyebutnya yang tadi disebut Pak Hatta tadi mansa'a, itu jadi syarat, bisa jadi mubtada juga.
zakarahunya itu menjadi khobar, bisa menjadi jawab, syarat jawab. Jadi akan komplit ini. Mubtada khobar. Apa mubtada khobar di dua-duanya ada. Tapi mubtadanya mansa'a. Jadi mausul silah. Oh, jadi mubtadanya itu barang siapa menghendaki gitu ya? Barang siapa menghendaki. Menghendaki itu mubtada. Mubtada ya. Kemudian berbeda, Pak. zakarohu. Nah, itu sebagai khobarnya gitu. Iya. Benar. Tadi kan kisi-kisinya dari Pak Hatta, tadi ada yang hilang. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi kalau menurut saya mannya itu sebagai mubtada, kemudian khobarnya itu dari sa'a dakarohu itu semua sebagai khobar. Kemudian sa'a itu fi'il fa'il tetapi maf'ul bihnya tersembunyi, yaitu ajaran tadi itu sebagai maf'ul bih yang tersembunyi. Gitu. Yang dikatakan Pak Imron ya, itu benar. Jadi man itu adalah isim syarat. Tarkibnya sebagai mubtada. Lalu khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah syarat dan jawab. Mana syaratnya? Sya'a zakarohu. Nah itu khobarnya. Jadi man itu adalah isim syarat. Tarkibnya sebagai mubtada. Khobarnya jumlah syarat, jumlah fi'il syarat dan jawabnya. Paham Bapak Ibu? Jadi khobarnya jumlah dari fi'il syarat dan jawab sebagai khobar dari man isim syarat tersebut. Kalau zakarohu ini gimana Pak Hatta? Zakaro itu kan sebagai jawabnya. Artinya kedudukan khobarnya? Ya, khobarnya itu dua kalimat sekaligus. Jumlah dari fi'il syarat dan jawab. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Imron. Sya'a zakarohu. Nah, jadi khobarnya itu berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'il syarat dan jawab adalah khobar dari man. Jadi khobarnya dua kalimat ya Pak. Ya, jadi pertama adalah jumlah fi'il syarat dan jawab. Kemudian jawabnya adalah dakarohu, itu adalah syarat jawabnya gitu. Jadi dua kalimat itu menjadi satu khobar gitu. Ya. Kemudian ini di asyartu ya juma, berarti kan harus menjajemkan. Mengapa sya'a tidak jajem? Madi. Udah ya. Berarti kan sya'a itu fi'il madi. Sya'a itu fi'il madi. Fi'il madi itu mabni. Mabni itu tidak boleh berubah. Berarti ini fi mahali jazmin. Jadi sya'a jumlah fi'il fa'il pada kedudukan jazm, pada kedudukan majum. Nah, karena mabni tidak boleh dirubah, tapi kedudukannya adalah jazm. Begitupun dakaro, karena fi'il madi itu mabni itu tidak boleh berubah i'rabnya, maka tetap saja secara lapan tetap, tetapi kedudukan fi mahali jazmin sebagai jawab dari man. Kalau sa'a itu disebut sebagai silah dari man, bisa nggak? Sebenarnya terkadang isim mausul dan isim syarat itu bisa digunakan keduanya, bisa saja. Misalnya begini, kita contohkan begini. Barang siapa yang misalnya begini, man dzarabahu yu'aqabu, itu bisa dikatakan sebagai isim mausul, bisa sebagai syarat, bisa isim mausul jika memberitakan, bisa man dzaraba jaidan, orang yang memukul jaidan, yu'aqabu, bakal dihukum. Nah, itu memberitakan, berarti mannya sebagai man mausul. Jadi man sebagai mubtada, sedangkan doroba jaidan sebagai silahnya. Jadi orang yang telah memukul jaidan, yu'aqabu. Nah, beritanya apa? Beritanya khobarnya yu'aqabu, bakal dihukum. Tetapi kalau kita misalnya ada orang yang memukul Zaid, tiba-tiba ada orang yang mengancam memukul Zaid, kita berkata kepada dia, man doroba Zaidan yu'aqabu, barang siapa yang memukul Zaid,
bakal dihukum. Mari kita siap-siap nih untuk menghalangi orang tersebut, mari siap untuk menghukumnya. Nah, kan kita bicara begitu kepada orang tersebut. Kita ada orang yang mengancam Zaid, man doroba Zaidan yu'aqabu, barang siapa yang memukul Zaid bakal dihukum. Nah, kita balik mengancam kita. Tetap kalau tadi mausul man doroba Zaidan, orang yang telah memukul Zaid, nah itu sebagai isim mausul. Doroba Zaidan sebagai silahnya, yu'aqabu itu khobarnya. Nah, itu memberitakan. Jadi orang yang telah memukul Zaid itu, nah itu. Nah, jadi untuk melihat apakah itu mausul atau syarat, kita lihat konteks kalimat yang hendak disampaikan pada kalimat tersebut. Sedangkan di sini, waman sya'a zakarohu. Saya bacakan ya, fi di dalam huruf jar, suhufin. Artinya kitab-kitab, dia isim majrur. Fi suhufin adalah jar majrur yang muta'alliq ke zakarohu. Kemudian suhufin ini sebagai suhufin mukarramah. Suhufin mukarramah. Mukarramah ini isim majrur. Suhufin mukarramah sebagai mausuf sifat. Dan fi suhufin mukarramah itu adalah hal. Begitu. Ini Pak, Bu, makna dari ayat ini menerangkan dari tazkiroh. Apa itu tazkiroh? Ajaran atau peringatan. Dari sini. Nah, ini menerangkan tazkiroh. Menerangkan tazkiroh. Nah, ajaran-ajaran tersebut berupa ayat Quran. Nah, ini menerangkan yang ada pada kitab-kitab yang dimuliakan. Peringatannya yaitu itu Al-Quran. yang ada Jadi pada... Al-Quran ya. Kitab yang dimuliakan itu apa? Yaitu Al-Quran. Jadi tazkiroh itu kan ajaran-ajaran. Nah, diterangkan ini sebagai sifatnya. Sifat dari tazkiroh itu ini menerangkan keterangan dari tazkiroh. Nah, apakah boleh itu antara yang diterangkan dan yang menerangkan terpisah oleh kalimat? Nah, oleh kalimat apa yang di atasnya? Kalimat lain, paman sya'a zakaro. Nah, jadi paman sya'a zakaro itu sebagai jumlah sisipan antara sifat dan mausufnya. Nah, fi suhufi mukarramah itu menyipati dari tazkiroh yang berada pada lembaran-lembaran kitab yang dimuliakan, yaitu Al-Quran. Kan itu menerangkan ajaran-ajaran dari Allah. Tazkiroh itu. Itu kalau mau ditanya 14 juga sama ini. Sama. Ya. Sama ini. Karena dia mensifati yang hijau juga, hijau. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin itu artinya yang ditinggikan. Dia adalah isim majrur. Mutahharatin dan disucikan isim majrur juga. Kedua-duanya marfu'atin mutahharah adalah mausuf sifat. Dan kedudukannya sebagai hal. Iya. Artinya hijau juga, kurang tuh, Pak. Hijau. Artinya yang ditinggikan dan disucikan. Disucikan ya. Yang disucikan. Dannya dalam kurung. Yang ditinggikan yang di apa lagi? Yang disucikan. Sucikan. Yang ditinggikan, yang disucikan. Yang ditinggikan marfu'atin, yang disucikan mutahharatin. Wah, ini kita bisa lihat, Pak. Kita bisa lihat suhufin, mufrad atau jamak? Suhufin. Kitab-kitab jamak. Jamak. Jamak taksir ya. Jamak taksir. Jamak taksir ya. Nah, disifati oleh mukarromatin. Mukarromatin itu mufrad tapi muannas. Nah, ini muannas, ya. Mengapa bisa? Nah, untuk jamak taksir ada aturan khusus bahwa jamak taksir boleh disifati dengan mufrad muannas karena jamak taksir dianggap muannas. Jadi kan jamak taksir dianggap muannas, makanya suhufin boleh menggunakan sifat mufrad muannas. Jadi suhufin kitab-kitab mukarramatin yang dimuliakan itu sifat ke-1 dari suhufin. Marfu'atin itu sifat kedua dari suhufin. Jadi sifat kedua dari suhufin. Ya. Lagi yang ditinggikan. Jadi tulis sifat 1, sifat 2, sifat 3 ya Pak ya? Ya, mutahharin sifat ketiga dari suhufin. Lagi yang disucikan. Ini kan matching antara jar sama jarnya, kemudian
nakiro sama nakirohnya, Mu'annas suhufin, sama nakiro, mu'annasnya. mukarobin, semua nakiro. Hanya saja yang berbeda masalah mufrodnya. Karena jamak taksir boleh disifati oleh mufrad mu'annas. Jadi ada mengapa ini sifatnya mufrad lagi mu'annas? Karena itu suhufin adalah jamak taksir. Jamak taksir boleh disifati oleh mufrad mu'annas. Mu'annas ya. Iya, betul. Warnanya Pak Iwa samain. Itu Pak Iwa itu jadinya naat 2, naat 3 jadi sifat 2, sifat 3, Pak. Ya, bukan naat tapi sifat. Berarti mausuf bisa banyak ya Pak sifatnya ya? Boleh. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, sifatnya Allah Ar-Rahmani. Sifatnya Allah Ar-Rahimi itu ada 2 sifatnya. Iya. Boleh ya. Oke. Nanya Pak Hatta, jadi kalau jamak taksir itu boleh mufradnya tapi harus mu'annas ya? Ya, jamak taksir dalam urusan domir, dalam urusan sifat, dalam urusan isim isyarah, boleh menggunakan jamak muzakkar boleh, menggunakan jamak mu'annas boleh, menggunakan mufrad mu'annas boleh. Sebenarnya itu sebenarnya. Tapi kebanyakan untuk jamak taksir itu disifati dengan mufrad mu'annas atau isim isyarah mufrad mu'annas atau dalam domir pun mufrad mu'annas biasanya. Tetapi boleh menggunakan jamak pun. Ya. 15 fi suhufim mukarramatin. Oh, salah saya nih berarti nih. ID safarotin ya. Di ID safarotin. Dapat dari mana tuh Pak? Di ID safarotin. Ya. Ini kelembaran juga ya berarti ya? Iya sama, ini ke tadkirotan. Sama itu tuh B-nya tuh huruf jar ya. ID tangan-tangan. Majrur ya. Dia berfungsi apa namanya? BID safarotin. Jadi mausuf sifat ya? Iya. Iya, mausuf sifat. Kemudian dia sebagai hal dari tazkiratu, dari tazkiro. ayat ke-11 dari ayat ke-11. Ayat ke-11 ya. Jadi BID safarotin. Nah, B sebagai, jadi jangan diartikan dengan, tapi harus di pada tangan-tangan. ID idopat kepada safarotin. Jadi ini maksud sifat ya, ID sama safarotin ya. Mudah-mudah ilaih. Mudah-mudah ilaih kan Pak? Ya, mudah-mudah ilaih. ID safarotin itu mudah-mudah ilaih. ID kepada safarotin mudah-mudah ilaih. Sedangkan huruf jarba ta'aluk kepada mausuf kepada sifat yang dibuang, yaitu kainatin. Jadi sifatnya suhufin, sifatnya kitab, kainatin yang berada bi aidi safarotin di tangan-tangan para malaikat. Nah, jadi ini ta'aluk kepada sifat yang dibuang, yang tidak disebutkan dalam kalimat. Tapi kalau di pelajaran kita yang baru, sebutkan aja bi aidi safarotin jar majrur sebagai sifat dari suhufin. Itu sudah cukup bagi kita yang pemula. Jadi jar majrur bi aidi safarotin sebagai sifat dari suhufin. Jadi satu warna dong berarti ya? Karena satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Dari tadkiroh. Kiromin baroroh. Kiromin barorotin. Sama aja nih ya. Ya. Si majrur mausuf sifat juga kan? Ya. Nah, ini mana? Kiromin baroroh. Oh, ini ke para utusan. Ini sifatnya malaikat ini maksudnya ya? Sifat malaikat. Ada tangan-tangan para. Oh, sifat malaikat ya berarti ya. Ke safarotin. Natnya ke safarotin. Iya. Ya benar. Kiromin itu kiromin jamak taksir dari karimun, karimin, fa'ilin. Itu pekan berapa ya? Itu jamak taksir pekan berapa? Pekan 17. Kan tadi ya. Ya, kan fa'ilin itu jamak taksirnya
fi'alin. Nah, fa'ilun fi'alun. Nah, karimun kiromun. Karimin kiromin. Ini jamak taksir dari karimin. Nah, safaroh jamak taksir dari safirun. Nah, para malaikat safaroh yang tugas menulis Al-Quran di alam hidup tersebut. Nah, sifatnya malaikat kiromin yang mulia-mulia. Lagi berbakti. Kemudian barorotin itu jamak taksir dari barotun. Barro. Nah, barro itu berbakti atau berbuat baik. Barro berbakti, berbuat baik. Isim fa'ilnya barun, asalnya barirun. Jadi barun. Kemudian jamak taksirnya wajan fa'alatun. Nah, barorotun. Karena ini jar menjadi barorotin. Ini jamak taksir dari barun yang pada berbakti. Habis. Cukup. Warnanya mesti diberesin ya, kayaknya agak ini membingungkan sekarang. Nanti Pak Iwa yang beresin, Pak. Nanti Pak Iwa. Atau ini Pak, kan yang menggantikan Pak apa? Menggantikan Pak Musri Pak Hatta. Hatta. Nggak tahu Pak Musrif.